Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Ningtyas Diastarini dari jurusan Sistem Informasi semester 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar audit sistem informasi. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Sistem informasi juga adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi, operasi instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Tujuan audit sistem informasi terdiri dari 4, yaitu 1. Mengamankan aset. Mengamankan aset aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras hardware, perangkat lunak software, manusia people, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. 2. Menjaga integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut, kelengkapan baik, dan dipercaya kemurnian dan ketelitiannya. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan protek. 2. Menjaga integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut, kelengkapan baik, dan dipercaya kemurnian dan ketelitiannya. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang ada tidak diterungkap seperti apa adanya. 3. Menjaga efektivitas sistem. Menjaga efektivitas sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. 4. Mencapai efisiensi sumber daya. Biasanya audit efektivitas sistem dilakukan setelah suatu sistem berjalan dengan beberapa waktu. Lalu di sini ada pendekatan audit sistem informasi. Pendekatan temuan. Fokus utama ditekankan pada jenis kesalahan loss yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Yang kedua, pendekatan kendali. Fokus utamanya adalah kendali-kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima. Tahapan audit sistem informasi menurut Ron Weber terdapat 5 langkah atau tahapan audit sistem informasi, yaitu perencanaan audit, 2. Pengetesan kendali, 3. Pengetesan transaksi, 4. Pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil, 6. Pengakhiran. Audit sistem informasi berbasis komputer. Sifat pemeriksaan. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Standar-standar audit internal. 1. Melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan. 2. Menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan. 3. Melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. 4. Mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. 5. Melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan.
Jenis-jenis kegiatan audit internal. Terdapat 3 jenis audit yang biasanya dilakukan, yaitu audit keuangan, audit sistem informasi, audit operasional atau manajemen. Tinjauan menyeluruh proses audit. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama, hingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. Pertama, merencanakan audit. 2, mengumpulkan bukti audit. 3, mengevaluasi bukti audit. 4, dan mengkomunikasikan hasil audit. 7, di sini ada tahapan audit sistem informasi pengenalan COVID. Tahap-tahapnya terdiri dari 5, tahap pemeriksaan pendahuluan, tahap pemeriksaan rinci, tahap pengujian kesesuaian, 4, tahap pengujian kebenaran bukti, 5, tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Pengendalian umum sendiri digolongkan menjadi beberapa, diantaranya adalah 1, pengendalian organisasi dan otorisasi, 2, pengendalian operasi, 3, pengendalian perubahan, 4, pengendalian akses fisikal dan logikal, dan yang terakhir, macam pengendalian aplikasi. Terdiri dari pengendalian aplikasi dalam organisasi sendiri, biasanya dibagi menjadi beberapa: organisasi aplikasi, akses aplikasi, input, proses, output, master file, atau database. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.